Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati dari kelas 11-5. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Yuk kita perhatikan. Yang pertama ada pengertian. Dapat dibagi menjadi 3, yaitu menurut KBBI, integrasi sosial adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sementara menurut umum, integrasi sosial yaitu proses penyesuaian unsur berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Yang terakhir, menurut Michael Benton, integrasi sosial adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada tahapan dalam integrasi. Yang pertama ada akomodasi atau penyesuaian, lalu kerjasama, koordinasi, dan asimilasi atau akulturasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk. Yang pertama, integrasi normatif. Terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Yang kedua ada integrasi fungsional. Terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir atau yang ketiga ada integrasi koersif. Terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Kemudian ada faktor pendukung. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok yang memiliki perbedaan budaya. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat. 3. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat. 4. Sikap saling menghargai. 5. Persamaan dalam unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. Dan yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Selanjutnya ada faktor pengaruh. 1. Ada homogenitas kelompok, yaitu jika tingkat kemajemukannya rendah maka akan mempermudah terjadinya integrasi sosial. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya lebih mudah. Yang ketiga, mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu saja harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Dan yang terakhir, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga dapat mempercepat integrasi sosial. Yang terakhir ada disorganisasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, disorganisasi sosial adalah proses memudarnya atau menurunnya nilai-nilai dan norma-norma dalam tatanan struktur masyarakat karena adanya perubahan di dalam kehidupan. Salah satu contoh disorganisasi sosial adalah ketika anggota masyarakat dengan tingkat perpindahan tempat tinggal yang tidak tinggi tidak saling mengenal. Dampaknya berkurangnya efektivitas dan ketidakteraturan hidup. Selanjutnya yang terakhir ada pengertian atau reintegrasi sosial. Menurut Pius Apartanto dan M. Dahlan Al-Bari, reintegrasi sosial adalah proses mengembalikan keadaan masyarakat seperti sebelum terjadi konflik. Tujuannya untuk menyatukan lagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan sehingga dapat kembali hidup damai. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.